Mbak, sekarang saya balik tanya lagi. Andai tidak ada bisikan iblis, terjadi nggak penyalipan? Kalau nggak ada jasanya, jasa bisikannya nggak bakalan ada penebusan dosa, Mbak. Nggak terjadi. Terjadi, kata siapa nggak terjadi? Terjadi. Nggak terjadi. Itu kehendaknya dia. Kehendak siapa? Makanya. Kalau nggak tahu ini gini, kalau nggak tahu tuh kitab orang tuh gak usah sok-sok. Loh. Kok jadi framing? Hah? Percuma jadi ustadz, gak ada kok toleran. Iya. Seorang wanita nonis cantik dengan penuh percaya diri nekat masuk ke ruang debat Ustadz Yusuf PI. Awalnya, ia tampil berani, mencoba membantah keras ucapan Ustadz Yusuf yang menyebut bahwa iblis adalah pahlawan bagi orang Kristen. Namun siapa sangka, niatnya untuk membela keyakinannya justru berbalik arah. Bukannya berhasil menjatuhkan, wanita Kristen ini malah ditatar habis-habisan dengan dalil dan logika tajam dari Ustadz Yusuf PI. Debat pun langsung memanas. Suasana ruangan menjadi tegang, dan semua mata tertuju pada adu argumen yang tak terhindarkan. Jadi di situ dikatakan ya, Yudas di dalam Yohanes 13 nomor 2 membisiki iblis membisiki Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Berkat adanya bisikan itu, maka terjadilah penyalipan. Nah gitu. Nah, terus gimana di situ ada kata iblis pahlawan Kristen? Nah, itu kan kita bertanya. Betul nggak berkat? Nggak ada Pak Ustadz. Betul nggak berkat karena bisikan iblis? Berkat karena bisikan iblis terjadi penyalipan gitu. Iya, dia mengkhianati. Ya maka dari itu seharusnya berterima kasih lah sama iblis. Karena bisikan iblis juga kan ada penebusan dosa. Kan betul. Ya itu kan di situ nggak ada dalilnya ya. Masa iya iblis Loh, pahlawan Kristen? iya Kalau memang nggak ada kita dalil, itu berarti Pak Ustadznya artikan sendiri, nggak boleh kayak gitu. Nggak ada gini tolerannya. ya. Saya itu bukan mengartikan macam-macam, kan kayak gitu. Hah? Percuma jadi ustadz, gak ada kok toleran. Iya. Saya hanya mempertanyakan, ya, di dalam kitab Anda kan seperti itu tertulisnya toh. Jelaskan di situ. Lagian di situ nggak ada dalilnya, Pak. Nah, makanya kita bertanya, apakah betul iblis pahlawan Kristen? Nggak ada yang bilang pahlawan kami. Kalau misalkan dia pahlawan kami, itu akan ada dalilnya di dalam. Nggak ada. Sama seperti yang Baik, kalau gitu saya balik tanya lagi. Kalaunya tidak ada iblis, baik. Nggak boleh. Gini. Coba andai kata aku ngarang-ngarang kitab kalian. Mbak, sekarang saya balik tanya lagi. Andai tidak ada bisikan iblis, terjadi nggak penyalipan? Iya, itu terjadi. Kenapa? Karena emang udah dari sananya, udah dibahas sebelum kitab yang kami ada 2 perjanjian lama dan perjanjian baru, dan perjanjian lama itu sebelum itu udah dibahas juga tentang mengenai penyaliban. Jadi banyak cara Tuhan untuk melakukan prosesi itu. Sebenarnya nggak mesti kayak gitu juga kalau diartikan bahasa lainnya. Kalau kan bapaknya kan artikan karena ada bisikan gitu, ya udah aku artikan balik kayak gitu. Berarti nggak ada bantahannya juga, nubuatannya di mana itu? Ya iya, gimana ya? Mau bantah orang dalilnya aja kagak ada. Iya. Makanya saya pertanyakan, kalau tidak dibisiki oleh iblis, apakah penyalipan terjadi? Kata Anda tetap terjadi. Lalu gimana prosesnya gitu? Apakah sudah tertulis di kitab-kitab terdahulu? Ya intinya nggak ada dalil, nggak usah ngarang cerita gitu aja dah. Iya, saya hanya bertanya, kan boleh gitu. Iya, aku udah jawab. Ya udah.
nggak sesuai yang ditulis bapaknya di atas ini. Enggak, berat. Saya terima jawaban Anda. Anda mengatakan tidak ada dalil. Kan saya hanya bertanya, iblis pahlawan Kristen? Kata Anda tidak, kan kayak gitu. Dan kita pertanyakan juga, apakah Udah kan aku udah tanpa jawab. godaan Bapaknya iblis? tanya, aku udah jawab, ya udah. Iya, Lagian makanya. bukti bapak ngomong kayak gitu kan nggak ada dalil, nggak ada buktinya juga, nggak ada juga kitabnya di mana, sejak kapan, di mana-mana, di kok mati, di mungkin di agama lain juga nggak mungkin ada tuh yang mempahlawankan iblis, nggak ada. Mulai dari Hindu, agama yang lain nggak ada, perasaan nggak ada, nggak ada. Ya iya. Ya iya. Jadi kayak gini, silahkan carikan bantahannya bahwa iblis itu bukan pahlawan gitu. Ibaratnya ya. Perlu kasih bantahan istilahnya. Iya. Dalilnya yang tetap nggak. Ya, kalaunya tidak ada bantahannya masih saya pertanyakan. Apakah pahlawan atau Ada bukan ini dalilnya. iblis? Kecuali dalilnya mengatakan benar-benar, misalkan orang Kristen atau orang Yahudi mempahlawankan iblis, kecuali kayak gitu baru dalilnya benar, aku iyakan. Selagi nggak ada tertulis, ini namanya ngarang. Mungkin dari SD bapaknya pandai ngarang cerita. Ini, coba lihat. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Itu nggak ada. Saya mau tanya dulu sama mbaknya, Di situ ada nggak jasa iblis di sini? Tapi di situ nggak ada yang namanya pahlawan kami dia. Saya mau tanya dulu, ada nggak jasa iblis di sini? Jasa dia nggak ada, justru dia itu yang bikin orang itu tersesat. Nggak ada jasanya. Iya, nggak ada jasanya. Kalau nggak ada jasanya, jasa bisikannya nggak bakalan ada penebusan dosa, Mbak. Nggak terjadi. Terjadi, kata siapa nggak terjadi? Terjadi. Nggak terjadi. Kehendaknya dia. Kehendak siapa? Makanya, kalau nggak tahu ini gini, kalau nggak tahu tuh kitab orang tuh gak usah sok-sok. Loh. Kok jadi framing? Ya emang Saya kan mempertanyakan di kitab Anda nih. Ya, aku juga hanya menjawab. Aku hanya menjawab. ya udah. Apa menanya, aku menjawab. Ya sudah, berarti kayak gitu aja, bantahannya belum ada, ya saya masih bertanya nanti gitu. Oke. Ada lagi yang Anda mau tanyakan atau bisa saya gantikan dengan kawan Kristen yang antri? Ya nggak ada lagi yang mau ditanya, cuman itu aja. Oke. Cuman mau jawab itu aja. Aku Jawab itu aja, bilang baik. itu teman-teman itu cuman penyesatan ya, jangan didengar. Oh iya. Udah, oke? Ya, makasih. Oke, makasih. Dari perdebatan panas ini, terlihat jelas bahwa wanita nonis cantik tersebut akhirnya tidak mampu memberikan bantahan yang kuat. Meski ia berusaha keras menyangkal, tetap saja argumennya mentah. Ia terus ngeyel, tidak terima, dan ngotot menyatakan bahwa iblis sama sekali tidak berjasa bagi orang Kristen. Pelajaran pentingnya, kebenaran tidak bisa ditutupi dengan emosi atau kepintaran kata-kata. Jika suatu keyakinan tidak berdiri di atas dalil yang kokoh, maka saat diuji akan runtuh dengan sendirinya. Dari perdebatan ini kita belajar bahwa kebenaran akan selalu menang atas kebatilan. Maka, mari ambil hikmahnya. Kuatkan iman kita, perbanyak ilmu agama, dan jangan mudah terbawa emosi dalam berdebat. Karena yang menyelamatkan kita bukan sekedar kata-kata, melainkan ilmu yang benar, amal yang ikhlas, dan iman yang kokoh.